Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam silaturahmi bersama kami Klinik Islam bersama Kang Tot. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tata cara sholat 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Mungkin sahabat-sahabat pernah melakukan sholat, pasti ya pernah melakukan sholat 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini, itu ada sesuatu yang berbeda. Di antaranya adalah kita sering melakukan ada sebuah takbir tambahan. Nah, ketika sahabat-sahabat melakukan takbir tambahan, ketika tahbiratul ihram, nah kira-kira apa dulu yang dibaca? Doa iftitah dulu atau takbir terlebih dahulu? Ya, marilah kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi dijelaskan bahwa wa sholatul Aid rakaatan. Jadi sholat Aid itu terdiri daripada 2 rakaat. Nggak ada kan yang 4. Nah, di qauli Umar radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau berkata, sholatul adha rakaatani, bahwa sholat Idul Adha 2 rakaat. Wa sholatul fitri rakaatan. Dan sholat Idul Fitri juga 2 rakaat. Taman goiru kosrin. Jadi sempurnanya adalah 2 rakaat dan tidak dikosong. Ala lisani Nabi Yukum Sallallahu Alaihi Wasallam wa qad khaba maniftar. Nah, itulah penjelasan-penjelasan dari Nabi kalian, dan sungguhnya orang itu akan merugi apabila orang tersebut mengada-ada. Nah, berarti memang dasar daripada hukum sholat id itu adalah dua rakaat. Kemudian hukumnya apa? Wasunatun ayusolli jamaah. Jadi sunahnya sholat id itu dilakukan secara berjamaah. Jadi meskipun memang dilakukan sendirian tetap sah sholatnya, tetapi sunahnya adalah dilakukan secara berjamaah. Nah, kemudian wa sunnatu ayukabbiro fil uli sab'ah takbiratin. Nah, kemudian disunahkan juga ketika kita melakukan sholat Id itu adalah ayukabbiro fil uli sab'ah takbiratin, yaitu melakukan 7 takbir, ya, atau pada rokaat pertama itu melakukan takbir sebanyak 7 kali. Nah, siwa takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Ya, berarti rokaat yang pertama itu kita melakukan 7 kali takbir. Wafit tsaniyah, dan pada rokaat kedua khomsan, itu adalah lima takbir. Siwa takbiratil qiyam waruku, itu selain daripada takbir qiyam. Takbir qiyam itu adalah bangun dari sujud kemudian berdiri. Jadi tidak termasuk itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah hukumnya sunnah kita melakukan takbir yang pertama sebanyak berapa? 7 kali. Yang kedua sebanyak 5 kali. Nah, misalkan ada seorang imam kemudian lupa. Nah, ini tidak mesti dikodok kata Imam As-Syafi'i juga. Ya, tidak mesti dikodok. Kemudian kalau memang imam sudah membaca Al-Fatihah, maka lanjutkanlah Al-Fatihah. Tetap sholatnya adalah sah. Karena takbir ziyadah ini, takbir tambahan ini, hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian lima ruya Umar bin Su'aib. Nah, ini berdasarkan riwayat Amr bin Su'aib dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yukabiru fil fitri fil uli sab'an. Nah, jadi ini berdasarkan riwayat Amr bin Su'aib, ya, bahwa Rasulullah ketika sholat Idul Fitri itu melakukan takbir sebanyak 7 kali di rokaat
pertama, wa fi tsaniyah khamsah, dan di rakaat kedua itu adalah melakukan takbir sebanyak lima lima kali siwa takbiratis shalah, dan itu tidak termasuk kepada takbirnya sholat atau takbir rotul ihram. Nah, selanjutnya adalah bacaan doa iftitah dan takbir 7 kali itu dalam sholat itu bagaimana? Nah, ini ya. Tatkala kita tadi melakukan takbiratul ihram, di dalam kitab Manusar Al-Muhadzab dijelaskan bahwa sempurnanya adalah fa'ayaqro'a ba'da takbiratul ihram doa istiftah. Jadi ukuran sempurna dah sholat Idul Fitri itu adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi tatkala kita sudah melakukan takbiratul ihram, maka kita langsung membaca doa iftitah. Nah, annal takbiro az-zawaidah takunu baina du'al istiftah wa ta'awud wa bihi qolal ulama kafah. Jadi takbir-takbir tambahan dalam melakukan sholat Aid ini itu adalah di antara doa iftitah dan bacaan ta'awud. Nah, inilah qolal ulama kafah, dan inilah menurut para ulama secara keseluruhan. Nah, ini berarti cara bacanya atau cara melakukan takbir tambahan pada sholat id ini adalah antara doa iftitah dan bacaan ta'awud. Nah, itu. Gimana cara bacanya tatkala kita takbir tambahan itu? Caranya, menurut Imam An-Nawawi dalam Majmu' Al-Muhadzabnya dijelaskan bahwa qala jumhur ashabi yaqul, dikatakan bahwa menurut para jumhur ulama dan para sahabat-sahabat yang lainnya, mereka mengucapkan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sampai sini. Jadi Allahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai dengan tujuh kali. Tetapi, nah, di rokaat, mohon maaf, di takbir ketujuh, wala ya'ti bihadza dzikri ba'da sabi'ah wal khamisah bal yata'awwadu akibat sabi'ah. Jadi, ketika kita melakukan takbir ke-7 dan takbir ke-5, maka doa ini sudah tidak dibaca. Misalnya udah sampai takbir ke-7, udah langsung Allahu Akbar, langsung kita kalau ini sebagai imam melakukan bacaan ta'awud. Nah, kemudian kalau kita sebagai makmum, maka kita mendengarkan bacaan imam, yaitu mendengarkan suratul Fatihah. Ya, jadi doa ini, ya, doa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tidak dibaca pada takbir ke-7 pada rakaat pertama, dan juga tidak dibaca pada takbir ke-5 pada rakaat yang kedua. Yang dibaca setelah takbir ke-7 adalah ta'awud. Wa kadza akibal khamisah in kulna yata'awwadu fi kulli raqatin. Nah, itu jadi setelah takbir ke-7 pada rakaat pertama, kemudian setelah takbir ke-5 pada rakaat kedua, maka itu kita diharuskan membaca ta'awud di setiap rakaat. Wahwa al-shah, dan ini adalah pendapat yang tepat dan sah. Ya, jadi itu. Nah, kemudian sunahnya tatkala kita melakukan takbir itu adalah ayyarfa'a yadaihi ma'akuli takbiratin. Jadi harus mengangkat kedua tangan. Lima ruwiya anna Umar radhiyallahu an kana yarfa'u yadaihi fi kulli takbiratin fil aid. Jadi bahwasannya Umar itu mengangkat kedua tangan setiap kali takbir dalam sholat Id, setiap kali usai
takbir. Nah, jadi gimana kalau tidak mengangkat tangan? Nah, qala Syafi'i fil dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab umnya fa in taraka raf'a fi takbirati au ba'dihha karihtu dzalika maka hukumnya adalah makruh ya. Jadi kalau kita mau bertakbir berarti kita harus mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan pundak. Nah, ini apabila kita tidak mengangkat kedua tangan, maka kata Imam As-Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya adalah dikatakan makruh. Wallahu a'lam.